Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Berkat kemurahan-Mu, NDC Worship. Mari sembah Dia dengan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Kalau kami ada hari ini, kami bangun dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah hidup kami menjadi syukur kepadamu Tuhan. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengawali hari yang baru, di minggu yang baru, Keluaran pasal 21, ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah. Lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Bapak Ibu, saya tegaskan bahwa perbudakan jelas melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Namun mengapa nats hari ini seakan Tuhan justru melegalkan? Justru ada perintah untuk mengatur tentang perbudakan. Perlu dipahami, saat perintah mengatur hal perbudakan ini disampaikan, Israel baru saja terbebas dari perbudakan di Mesir. Hidup dalam perbudakan sudah menjadi gaya hidup mereka sehari-hari. Tuhan tidak mengubah hidup seseorang dalam sekejap mata, tetapi melalui sebuah proses perjalanan waktu. Maka Tuhan mengatur dengan perintah ini melalui Musa. Dalam kehidupan bangsa Israel kuno, menjual diri sebagai budak adalah cara bertahan hidup agar mendapat makanan dan perlindungan dari tuannya. Jadi prinsipnya sebetulnya menolong orang sebangsa yang hidupnya terancam. Untuk itu Musa mengatur sedemikian rupa. Tuannya hanya bisa memperkerjakan budaknya selama 6 tahun. Dan di tahun ke-7, tahun Sabat, budak tersebut akan menjadi orang yang bebas. Tak jarang selama 6 tahun itu terjadi tuannya memberikan dia seorang istri dan melahirkan anak-anak. Maka istri dan anak-anak tersebut tetap merupakan milik tuannya.
Pilihan ada pada budak yang telah bebas tersebut. Apakah ia memilih menjadi orang merdeka atau menjadi budak seumur hidup agar bisa bersama istri dan anak di rumah tuannya? Sekalipun sebagai budak, status dan hubungan budak dengan istri dan anak-anaknya dihormati. Untuk budak perempuan, tuannya wajib melindungi dan memperlakukan mereka selayaknya. Bila kewajiban ini diingkari, budak tersebut boleh ditebus oleh tuan yang lain, bahkan diizinkan kembali menjadi orang merdeka tanpa harus membayar tebusan apa-apa. Dalam prinsip ini sebenarnya Tuhan melalui Musa menuntut kepatutan dan belas kasihan dalam hidup sesama sebagai umat Tuhan. Namun seringkali perbudakan disalahartikan atau dimanfaatkan oleh para tuan-tuan yang jahat, sehingga kita melihat di sejarah zaman perbudakan sangat terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan kesetaraan. Terjadi kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Oleh sebab itu, kita semua mestinya setuju dihapuskan perbudakan. Tetapi walaupun perbudakan dihapuskan, kita melihat di zaman modern sering terjadi juga perbudakan terselubung, di mana yang kuat mengeksploitasi pihak yang lemah, baik secara ekonomi maupun politik. Banyak orang miskin diculasi, dijebak sebagai buruh murah di negeri lain, sebagai buruh migran dalam industri-industri, bahkan yang lebih mengerikan, terjebak dalam prostitusi dan kurir-kurir obat terlarang. Hal semacam ini berkebalikan dari benaran firman Tuhan yang bercita-cita semula, yaitu ingin meringankan beban atau menolong sesama manusia. Prinsip firman Tuhan yang diajarkan Musa sebenarnya masih dapat diterapkan. Contoh, seorang kawan menerapkan prinsip belas kasihan dengan cara membiayai kursus keterampilan kepada pembantu rumah tangganya, kepada karyawannya, agar kelak ketika dia sudah mahir dan mengumpulkan cukup modal dari gaji yang dia berikan setiap bulan yang cukup, karyawannya ini, pembantunya ini bisa mandiri, pulang ke kampung membuka usahanya. Dia tidak berusaha mempertahankan terus pembantunya ini. Tapi ketika pembantunya sudah mahir dan cukup modal, dia motivasi justru untuk membuka usahanya pulang di kampungnya. Beberapa kawan justru menerapkan bahwa siap memberi modal bantuan bagi pengerjanya, bagi pembantunya yang sudah mahir dan memiliki keahlian, sehingga mereka bisa berwirausaha, bisa mandiri. Jadi inilah prinsip dari yang diajarkan Musa, yang dipraktekkan di zaman modern. 6 tahun kau bekerja, tahun ke-7 harus dibebaskan, itu sahabat. Bahkan tidak saja dibebaskan, dimodali saudara. Setelah pandai bekerja dengan kita 6 tahun sambil dididik keahlian-keahlian, tahun ke-7 dibebaskan dengan diberi modal. Indah bukan sebenarnya saudara? Tuhan rindu setiap anak-anak Tuhan menjadi berkat kasih pertolongan bagi sesamanya. Karena sesungguhnya hidup kita adalah kemurahan dari Tuhan. Kita semuanya budak dosa, ditebus oleh Kristus cuma-cuma, gratis, supaya kita hidup berkemenangan di dalam Kristus. Hidup berkemenangan dan berkelimpahan di dalam Kristus bukan untuk memperbudak orang lain, tetapi melatih mereka dan memberi kesempatan setiap orang yang ada di sekitar kita, yang dipercayakan Tuhan membantu kita untuk juga mandiri dan sukses. Tuhan memberkati umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Aku ada saat ini oleh karena berkat kemurahan-Mu. Bangun pagi dalam keadaan sehat karena berkat kemurahan-Mu. Sehari lagi Engkau memberi kesempatan untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Hari ini firman-Mu mengajar kami memperhatikan sesama kami. Terutama orang-orang yang Engkau izinkan bekerja kepada kami, menjadi karyawan kami. Mereka bekerja bukan hanya untuk menolong kami, tetapi mereka Engkau titipkan untuk kami. Tolong mereka, dibekali keahlian, dibekali dan menabung cukup modal untuk masa depan mereka. Tuhan, beri hati yang besar kepada setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga hidup kami sungguh menjadi berkat bagi sesama, khususnya saudara-saudara kami yang seiman. Kami tidak boleh menindas, kami tidak boleh memanfaatkan, bahkan membuat mereka menderita. Kalau ada mereka di sekitar kami, Tuhan izinkan bekerja kepada kami, adalah titipan dari Tuhan, supaya saudara kami seiman berkemenangan di dalam Engkau. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap umat Tuhan yang berdoa pagi malam ini, yang berusaha dan berkomitmen untuk mengenapi kebenaran firman ini, diberkati kehidupannya, makin hari makin melimpah dan makin mulia, makin sukses di dalam Tuhan. Diberkati kesehatan, kesuksesan, kemuliaan hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Demikian doa kami untuk sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.